Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradi wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah menggerakkan hati dan tubuh kita untuk memenuhi sebahagian panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang alhamdulillah mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita mendapat ampunan, rahmat, ridho dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita diterima oleh Allah, disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah, dan semoga kita pada hari akhirat nanti diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali ta'lim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul salat tatawwu di Subul Salamnya halaman 15, hadis ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dan diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata beliau, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang isi sabdanya, autiru, berwitirlah kamu sekalian, laksanakanlah sholat witir oleh kamu sekalian, qabla an tusbihu, sebelum kamu sekalian datang waktu subuh. Jadi sebelum masuk waktu subuh. Jadi sholat witir itu waktunya setelah sholat fardu isya, sebelum datang waktu subuh. Itu waktu untuk pelaksanaan sholat witir, ya, termasuk sholat malam, ya, sholat witir itu. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini adalah Muslimun, Imam Muslim. Nah, wahwa dalam tafsirnya, dalam syarahnya, wa dalilun ala annal witra qabla subhi. Hadis ini sebagai dalil bahwa sholat witir itu waktunya sebelum sholat subuh. Bagaimana kalau sholat datang waktu sholat subuh? Ya sudah habis waktunya. Seperti sholat subuh waktunya dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Nah, kalau waktu sholat subuh dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari, terbit ya gitunya. Oh iya, tuh bagus Pak Haji ya. Saya itunya ya koreksi langsung. Nah, kadang saya membalik juga sok kacaletot malas gitunya, kacaletot. Ya kan direkam itu, untung kayak yang meluruskan itunya. Jadi kalau waktu sholat subuh dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbit matahari itu, sampai terbenam matahari, itu mah tuh pelaksanaan puasa namanya. Nah, kalau puasa dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, itu mah waktu puasa itunya. Kalau waktu sholat subuh mah dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Insyaallah tiasa dipahami aja. Nah, ya, bagus ada koreksi sama langsung pakai dikoreksi. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Jadi manusia mah banyak kekurangan dan pelupa gitu aja, salah itu. Nah itu betul mustami itu kemalawung banyak, dan setiap manusia itu harus siap
menerima 3 hal, saran, pendapat, dan kritikan itu untuk mendewasakan dan untuk meluruskan dan memperbaiki diri. Jadi setiap manusia itu harus siapa menerima saran, pendapat, dan kritikan, tapi kritik yang sifatnya membangun, koreksi gitunya. Saya gitu dikritik untuk mengkoreksi gitu ya. Saya zaman alim dikoreksi gitu. Bamblas akhirnya cilaka gitunya. Mau ada tukang sayur teh pangset teuing cek dagang teh ibu ieu mah sayur teh pangset kumaha aing da aing nyeuna ge cilaka gitu ya. Tapi ketika aduh mohon maaf aja hatur nuhun kitu parantos dikoreksi hilap abdi seueur teuing uyahna tuh pan diperbaiki akhirnya bagus. Tah jalmi setiap manusia harus siap Pak menerima saran, pendapat, dan kritikan koreksi yang baik banyak. Nah, selanjutnya apanya yang nyambungkan aja ini. Bagaimana kalau sudah habis waktu subuh? Nah, sudah tidak ada lagi sholat witir. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abi Sa'id, sama jalurnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, dalam hadis ini man adroka subha walam yutir fala witralah. Man barang siapa adroka yang menemukan orang tersebut asubha waktu subuh walam yutir, nah, tidak ada witir orang tersebut, walam yutir, tidak witir orang tersebut, fala witro, maka tidak ada witir lahu bagi orang tersebut. Nah, bahwa dalilun ala annahu la yushra'ul witru ba'da khurujil waqti. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa tidak disyariatkan sholat witir setelah keluar waktunya. Itu setelah keluar waktunya, yaitu habis waktu sholat witir itu manakala muncul waktu subuhnya. Apabila sudah masuk waktu subuh maka habis waktu sholat witir. Nah, bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat witir tidak ada kodok gitu, dan aja mau sholat witir gitu. Otak saya kodok itu. Nah, bagaimana kalau terlewat karena tertidur gitu, tidur lenyap gitu. Misalkan sholat subuh teh aduh ngantuk beratnya tidur gitu, kabanglasan bangun-bangun sudah masuk waktu subuh. Nah, itu mah ada sholat witir kodok ya. Nah, mana dalilnya? Nah, ini dari Abi Sa'id ini juga hadis yang ke-30-nya. Wa anhu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang isi sabdanya, mana ma'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakaro. Rawahu al-khamsatu illa Nasa'i. Ya, artinya kurang lebih man barang siapa nama orang tersebut tidur anil witri, saking pulesna tidurnya, nyenyaknya tidur, anil witri sampai tertinggal sholat witir, al nasyahu, atau dia lupa tidak melaksanakan witir saking sibuknya berzikirnya, menuntut ilmu, menelaah ilmu kan, asik menelaah ilmu, maka kadang sok lupa apanya karena sabar terfokus itunya, pikiran kadang makan minum oge lupa. Aya kan orang-orang pecinta ilmu banyak mengotolah ilmu teh betah gitunya, hilap karena sagarupa sebab tertuju pikirannya hanya kepada ilmu itu. Nah, barang siapa yang tidur nyenyak sampai tertinggal sholat witir atau lupa sampai tertinggal sholat witir, falyusolli, maka orang tersebut silahkan untuk melaksanakan sholat witir idza asbaha, apabila telah masuk waktu subuh, aw dzakaro, atau apabila dia sudah ingat. Nah, itu di dalam tidur tibra itu banyak pas buat aduh subuh itu pas ke masjid berjamaah langsung ikut sholat berjamaah kodoan nya satos mohon satos subuh itu pamitos pas ke masjid lebet waktu subuh berjalan berjamaah sholat subuh, ikut dulu sholat berjamaah subuh. Cewek dari kodom maka dirahaw gitu ya. Ai kodom apa tidak dilaksanakan di waktunya kan sudah keluar. Seperti kodom sholat subuh misalkan tidak usah di waktu subuh nanti hari itu itunya berikutnya ai rahaw di waktu duha, di waktu lohor, di waktu asar bisa gitu kodom. Terlewat sholat duhur misalkannya di waktu mana saja gitu ya, asar sila tidak usah dikodo di waktu luhur hari berikutnya gitu. Jadi ngodoan mah irahawanya karena kodo itu nah gitu di luar waktu, karena sholat kodo itu adalah mengganti.
Jadi ada istilah waktu ada istilah waktu qada. Kalau waktu ada, waktu yang di ruang lingkup waktu tersebut. Kalau waktu qada, waktunya sudah terlewat gitu. Maka ibadah tersebut diqada dalam arti pelaksananya di luar waktunya. Nah ini juga waktu sholat witir kan sebelum datang subuh. Karena tidur nyenyak, akhirnya datang waktu subuh baru bangun dia. Nah qada ilawe qada nama itunya. Atau ya lupa itunya, kelupaan pas ngadambuh gini seadan sholat witir itunya itu ribet lah nah itu. Nah, jadi qada kapan saja itu ya. Yang penting ketika bangun dari tidur silakan untuk mengqada sholat witir kalau waktunya sudah terlewat, atau ketika ingat aduh witir belum terlaksanakan ya silakan itu untuk mengqada sholat witir karena sudah habis waktunya. Rawahu al-khamsatu telah meriwayatkan kepada hadis ini imam yang 5, imam hadis yang 5 illa Nasa'i kecuali Imam Nasa'i. Jadi ada qada salat witir itu bagi orang yang tertidur sampai terlewat waktu witir dan juga bagi orang yang lupa. Adapun bagi orang yang sengaja tidak mau melaksanakan witir tidak ada qada itu. Dan haja mual witir itu ya. Mual witir. Insyaallah tiasa dipahami Pak ya. Insyaallah. Alhamdulillah 3 hadis telah tersampaikan ya. Yang barusan disampaikan yang benarnya mutlak dari Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.